Apakah harus saya hafal 30 juz baru bisa jadi ahlul Quran? Tidak. Terus ahlul Quran siapa? Ada cerita di Madinah, di Masjid Nabawi, puluhan tahun yang lalu. Ada seorang tua, umurnya lebih dari 70 tahun. Orang tersebut dia cinta Al-Quran. Dua-duanya atau satu aja? Ulangi lagi, mulai dari awal atau lanjut? Ada seorang tua di Madinah, umurnya 70 tahun. Dia cinta Al-Quran. Mohon maaf kalau saya bertanya semua yang hadir, cinta Al-Quran? Cinta? Mana buktinya? Harus ada bukti kan? Coba kita bersama-sama dengar cerita ini. Orang tersebut umurnya 70 tahun. Setiap hari dia keluar dari rumah menuju ke Masjid Nabawi. Setelah salat, dia ambil Quran dari lemari, buka Al-Quran. Dia lihat, terus menangis. Kenapa menangis? Karena belum bisa baca. Belum bisa baca Al-Quran. Dia menangis. Saya belum bisa baca Al-Quran. Padahal orang tersebut orang Arab. Semuanya bisa baca Al-Quran ya? Bisa. Kalau buka Al-Quran bisa baca. Orang Arab ya? Enggak. Orang tersebut padahal dia orang Arab tetapi belum bisa baca. Kenapa? Tahu kenapa? Karena belum pernah belajar. Sudah tua. Dulu mungkin sekolahnya jarang ada sekolah. Tidak dapat waktu dia untuk belajar Al-Quran. Kenapa kita bisa baca Al-Quran? Karena belajar, itu saja. Tidak ada perbedaan. Orang Arab bisa baca, orang tidak Arab tidak bisa baca. Atau orang Arab dia bisa baca fasih karena orang Arab. Kemarin ada acara di Jakarta. Masjid Masya Allah besar, ribuan jemaah. MC sebelum mulai dia berkata, Alhamdulillah, kesempatan hari ini kesempatan emas. Ada di antara kita Syekh Muhammad Jabir, orang Arab dari Madinah, baca Al-Quran fasih, lengkap. Karena dia orang Arab, Al-Quran Arabi, Syekh Muhammad Arabi, terus menerus sampai terakhir. Yo, sampai saya mulai. Sebelum saya mulai ceramah, saya bilang, mohon maaf MC, kata-kata MC semuanya salah tadi. Mohon maaf ya. Kenapa? Bukan karena Syekh Muhammad Arabi dari Arab, karena itu dia bisa baca Al-Quran Arabi. Bukan karena itu. Sebulan kemarin, kalau tidak salah sebelum Ramadan, di bulan Sya'ban, ada lomba di Madinah. Di Madinah, di Universitas Madinah, Jami'ah Islamiyah. Seperti lomba-lomba yang sedang sekarang di Jami'ah ini. Tetapi lomba tersebut di Madinah 30 juz dari seluruh negara, dari Madinah, dari Mesir, dari Indonesia, dari Yaman, dari Maroko, dari seluruh 30 juz. Yang ikut hanya yang sudah hafal 30 juz. Yang paling lancar, lengkap hafalannya sudah lancar bisa ikut musabaqah tersebut. Sudah selesai musabaqah di Madinah. Nomor 1 siapa? Juara nomor 1 orang dari mana? Dari Indonesia. Udah tahu ya semua? Namanya Abdul Rahman. Nomor 1, juara nomor 1 dari Madinah, dari Indonesia, bukan dari Arab. Subhanallah. Alhamdulillah saya enggak ikut musabaqah itu. Pasti saya kalah sama orang Indonesia. Berarti bisa jadi orang yang baca Al-Quran dengan fasih. Karena apa? Belajar saja, itu yang penting. Kita kembali ke cerita di Madinah. Orang tersebut yang sudah tua tidak bisa baca.
Karena dia dulu enggak menajar, kerja terus dulu ya, hidupnya susah dikit. Tetapi dia cinta Al-Quran. Setiap hari masuk Masjid Nabi, ambil Quran, cium, ya Allah ya. Akhirnya dia cari orang di Masjid Nabawi, orang yang tidak ada kegiatan, kosong, duduk santai, tidak mengikut majlis ta'lim atau apa, duduk saja. Dia langsung mari, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya minta tolong, boleh baca? Saya tidak bisa baca, mohon maaf. Boleh baca, saya mau dengar. Saya mau dengar Al-Quran, mau dengar kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dia baca, orang tua, nikmat sampai selesai, sampai salat berikutnya, atau bebas, dia tidak suruh berhenti sama sekali, nikmat bacanya, dengar kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap hari seperti itu. Salah satu hari seperti biasa masuk Masjid Nabawi, ambil Quran dari lemari, terus cari orang yang lagi kosong, dia minta tolong baca, dia baca, dengar nikmat. Akhirnya dia lewat sujud tilawah, ada sujud tilawah, terus berhenti, dua-duanya sujud. Tahu sujud tilawah? Terus dua-duanya sujud, baca doa. Doa apa di sujud tilawah? Tahu semua ya? Yo, tahu enggak? Coba bersama-sama. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu. Oh, bukan semua ya. Kalau yang belum hafal, kalau lewat sujud tilawah, sujud baca apa? Kalau imam dalam salat, misal imam baca misal suratul sajadah, dia di hari Jumat subuh biasanya, atau suratul alaq. Kalau imam sujud baca apa di dalam sujud yang belum hafal? Ya, kalau belum hafal baca doa yang biasa, subhana rabbiyal a'la. Kalau hafal sujud tilawah itu lebih baik. Kalau belum hafal baca doa yang sudah hafal, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Setelah mereka baca doa dua-duanya sujud tilawah, terus orang yang baca Al-Quran angkat dari sujud, bangun dari sujud. Tetapi orang tua masih nikmat, baca doa yang lain, bebas. Kalau sujud nafilah, bebas setelah baca doa subhana rabbiyal a'la atau apa, bebas mau doa yang lain silakan. Tetapi sudah lama belum bangun dia. Sampai orang yang baca Al-Quran kaget, mungkin lagi sakit, belum bisa. Pak, ternyata sudah meninggal. Husnul khatimah, luar biasa. Di Madinah, di Masjid Nabawi, sedang dengar Al-Quran, sujud antara dua salat, Allah berikan kesempatan yang luar biasa, dia meninggal dengan husnul khatimah. Padahal orang tersebut belum bisa baca, tetapi dia cinta Al-Quran. Buktinya setiap hari. Pertanyaan di sini, bulan suci Ramadan sudah selesai, masuk bulan Syawal sudah selesai. Biasanya di bulan suci Ramadan, alhamdulillah, ya, biasanya umat Islam kembali ke Al-Quran, baca, tadarrus setiap hari. Ada yang khatam ya, di bulan suci Ramadan 1 kali, 2 kali, ada yang 3 kali. Terus sudah selesai bulan suci Ramadan, masuk bulan Syawal. Apakah kita masih terus menerus baca Al-Quran? Saya harap ceramah atau tausiah sekarang bukan sekedar ceramah. Kan ya sering, Masya Allah, alhamdulillah, umat Islam di Indonesia, saya sudah keliling beberapa negara yang paling banyak ada majlis ta'lim dan tausiah dan ceramah di Indonesia. Mungkin setiap hari ada ceramah, betul? Atau seminggu sekali, 2 kali. Kalau saya bertanya,
Berapa kali sudah hadir majlis ta'lim? Berapa majlis ta'lim yang sudah hadir? Atau beberapa tausiah atau ceramah? Enggak bisa hitung. Betul? Bahkan ada yang sudah hafal ceramah-ceramahnya. Tetapi yang penting, apakah hidup kita berubah? Apakah amalan kita, perbuatan kita yang baik, ibadah, ta'ah, istiqamah, setelah bulan suci Ramadan 30 hari atau 29 hari di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu sebenarnya seperti sekolah atau jamiah. Kita belajar 30 hari di bulan suci Ramadan, praktik setelah bulan suci Ramadan. Bukan di bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan itu madrasah, praktiknya sesudah bulan suci Ramadan. Kalau selesai madrasah atau jamiah di bulan suci Ramadan 29 hari, setiap hari salat, belajar Quran, qiyamul lail, puasa, jauh dari larangan Allah subhanahu wa ta'ala, mengikuti aturan Allah subhanahu wa ta'ala, sami'na wa ata'na, jaga salat 5 waktu, qiyamul lail, Quran. Itu belajar. Terus sesudah bulan suci Ramadan tidak praktik, berarti belajaran itu tidak sah. Karena kata ulama, alamatu qabuli ta'ah an tatba'uha bi ta'ah. Tanda Allah terima amal ibadah kita terus menerus istiqamah setelah bulan suci Ramadan. Apakah kita setelah bulan suci Ramadan masih kita baca Al-Quran? Masih kita tadarrus? Masih kita khatam? Masih ada niat, masih ada jadual rencana kita khatam misal 1 kali sebulan atau tidak? Beberapa waktu yang kita bisa duduk nikmat bersama Al-Quran, kalamullah subhanahu wa ta'ala. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Quran kitab yang paling mulia. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innahu laqur'anun karim, innahu laqur'anun karim. Kemuliaan Al-Quran bukan pada zatnya saja, tetapi Al-Quran memuliakan siapa saja yang hubungan baik dengan Al-Quran, yang duduk bersama Al-Quran, belajar, hafal, tadarrus Al-Quran, dia menjadi mulia. Kemuliaan Al-Quran bukan pada zatnya saja, tetapi Al-Quran memuliakan. Coba bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Kenapa? Karena Al-Quran turun di bulan Ramadan. Lailatul Qadar, Lailatul Qadar, Lailatul khairun min 1000 syahr. Malam yang paling mulia. Kenapa? Al-Quran diturun di malam Lailatul Qadar. Jibril alaihi salam, Sayyidul Malaikah, penghulu para malaikat. Karena dia yang Al-Quran turun dari langit ke bumi melalui Jibril, melalui wahyu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang paling mulia, nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika. Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu siapa saja yang ingin menjadi mulia di dunia dan akhirat bersama Al-Quran, hubungan baik dengan Al-Quran. Yang belajar saja, belajar Al-Quran saja, ini salah satu kemuliaan Al-Quran. Belajar saja, belum hafal Al-Quran, belum baca fasih, belum lancar, masih belajar, menjadi orang yang terbaik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik antara kalian orang siapa? Yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Berarti yang paling baik antara kalian bukan orang yang jabatannya tinggi, bukan orang yang si fulan, bukan orang yang punya uang, orang yang dari keluarga si fulan, tidak. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama.
menjadi orang yang terbaik, belum hafal, hanya belajar saja setiap hari, belajar saja dia menjadi orang baik. Kalau bacaannya sudah lancar, sudah fasih, mahir, bagaimana derajatnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Orang yang baca Al-Quran dengan mahir, dengan fasih, tempatnya, derajatnya bersama malaikat. Luar biasa. Karena kalamullah tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih afdal, tidak ada yang lebih baik dari kalamullah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada ilmu yang lebih baik juga yang kita harus belajar, yang harus kita berlatihan daripada ilmu kalamullah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah sebelum selesai, insyaAllah di kesempatan ini, insyaAllah kita bersama-sama belajar Al-Quran. Kalau saya setiap acara ceramah tabligh akbar di jamiah atau di luar jamiah, di tempat umum besar atau kecil, saya suka menajarkan jamaah untuk menajarkan Al-Quran. Kenapa? Karena biasanya di tabligh akbar atau tausiah atau jarang ada yang ajarin kita Al-Quran. Biasanya ceramah saja, betul? Ceramah, tausiah. Terus kapan bisa belajar? Kalau misal di masjid atau bacaan Al-Quran, ada yang malu. Ya, saya malu baca, saya malu belajar, karena huruf saya belum, masih beberapa huruf masih kurang. Mohon maaf, ini di jamiah masih belajar bahasa Inggris tidak? Ada pelajaran bahasa Inggris? Ada yang bisa bahasa Inggris? Ada enggak? Kalau kita mulai belajar bahasa Inggris, malu enggak? Tidak malu, betul? Walaupun hurufnya belum lancar, belum bisa, masih how are you, fine, masih apa namanya, bahasanya belum lancar, tetapi tetap tidak malu. Kenapa? Karena tujuannya nanti kalau saya lancar luar biasa. Kalau bahasa saya Inggris itu fasih, luar biasa, bisa dapat kerja, betul? Bisa orangnya apa namanya, duduknya merasa mulia bahasanya. Kalau enggak bisa bahasa Inggris itu Quran di masa ini, Quran yang belum bisa bahasa Inggris. Mohon maaf, kita semangat belajar ilmu dunia, semangat belajar Inggris dan bahasa yang lain. Al-Quran kalamullah subhanahu wa ta'ala, kita malas belajar atau malu, padahal Al-Quran meningkatkan derajat kita di dunia dan akhirat. Semuanya punya teman ya. Setiap orang di dunia punya teman, betul? Makan bersama, belajar bersama, menuju ke jamiah, ke madrasah, terus jalan-jalan bersama, undang ke makanan di restoran bersama. Ada yang sudah teman, misal ada yang punya teman sudah 10 tahun atau 15 tahun. Ada ya? Dari kecil, ini teman dari kecil, ini saudara saya paling dekat, betul? Saya mau bertanya, khususnya ibu punya anak yang paling kita cinta, anak kita, ketika kita meninggal, sebelum meninggal, coba tanya teman atau ibu tanya anaknya, saya minta tolong, ya boleh, mohon maaf ya, kalau kita meninggal dunia, saya dengar dari ustaz, dari syekh, kalau kita dikubur masuk sendiri. Tetapi saya takut, boleh ikut saya ya? Ibu, ikut anaknya kalau anaknya meninggal duluan, padahal cinta anaknya tidak. Boleh ikut temannya? Boleh enggak? Ada yang berani? Ada teman
yang dia ikut. Kemana-mana dia ikut. Di dunia, di kubur, di akhirat, sampai masuk surga. Al-Quran. Al-Quran, teman yang belum pernah dia tinggalkanmu jika kamu tidak tinggalkan Al-Quran di dunia sebelum akhirat. Wallahi di dalam hidup, ketika ada masalah, ketika ada susah kehidupan, Al-Quran menjadi teman kita. Setiap waktu, setiap saat